Pemirsa, seorang pelajar SMP di Simalungun, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam kamar di rumahnya. Kepala korban terbungkus plastik dan tangan terikat tali. Jenazah remaja berusia 14 tahun. Pertama kali ditemukan kerabatnya usai dimintai sang ibu mengecek keberadaannya lantaran korban tak bisa dihubungi. Di lokasi, paman korban menemukan korban terkunci di dalam rumah. Korban diketahui berada di rumah seorang diri. Dan saat ditemukan, jenazah korban dalam keadaan kepala tertutup plastik dan kedua tangan terikat di belakang. Saksi kemudian melaporkan kejadian kepada kepala lingkungan yang kemudian dilaporkan ke Polsek Perdagangan. Polisi kemudian melakukan olah TKP dengan hasil tak ditemukan perusakan ataupun barang hilang. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Pematang Siantar untuk proses autopsi. Setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi dengan penemuan mayat di rumah korban, lanjut atas perintah Bapak Kapolres membentuk tim dan kami segera melakukan penyelidikan di TKP. Dan setelah di TKP kami menemukan korban yang berinisial FS sudah benar menjadi mayat dengan keadaan tangan terikat dan muka ditutupi plastik dengan keadaan tubuh telentang. Dan berdasarkan hasil autopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Untuk membahas kasus pelajar SMP yang tewas dalam kondisi kepala terbungkus plastik dan juga tangan terikat tali, kita sudah terhubung bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore para pemirsa. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Bapak melihat kasus yang terjadi, ada seorang remaja meninggal dengan kepala terbungkus plastik dan tangan terikat, ini kita seolah teringat dengan kasus Arya kemarin, diplomat Kemlu. Bagaimana Anda melihat kasus kali ini, Pak? Saya agak kaget juga tadi, ini kok sepertinya sindiran ya, kasus yang terjadi di tempat Pak Arya itu. Tetapi saya mendengar keterangan tadi dari Bapak Kasat Sesel itu ya, ini saya menaruh harapan ya. Karena kasus ini menurut hemat saya tidak susah ini. Karena apa? Karena jelas meninggalnya kan di dalam ruangan itu ya. Kemudian tidak ada, katanya tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Berarti kemungkinan dia meninggalnya karena di kepala yang dibungkus plastik itu kan, kurang lebih itu. Tapi hanya yang harapan saya mudah-mudahan ini polisi pada waktu mulai dari pertama kali datang ke TKP itu dia betul-betul hati-hati supaya mempertahankan TKP itu jangan dirusak. Contohnya, tadi kan katanya kan ditutup dari pintu dalam, kemudian didobrak. Nah itu mestinya mulai dari setelah mendobrak itu, kemudian ketika mau mengambil korban itu jangan gegabah semua orang langsung bawa itu. Karena kan jejak-jejak daripada daktiloskop, bisa sidik jari itu pasti banyak ada di plastik itu. Satu-satunya yang paling mudah dicari itu ada yang di plastik itu. Sidik jari siapa yang ada di situ, itu nanti akan menuntun kurang lebih pelaku yang ada di situ sehingga dia meninggal. Tapi kalau seandainya ternyata itu tidak ada, jangan buru-buru diputus seperti kemarin waktu di kasus Arya Daru itu hanya sidik jari pelaku doang. Harusnya dilihat juga di sidik jari yang ada di sekitar situ, di dalam situ ruangan itu. Nah, jadi intinya begini. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini relatif harusnya lebih mudah begitu ya, karena berada di dalam rumah. Dan ketika didapati bahwa korban dalam tanda kutip kali ini adalah anak SMP yang meninggal dunia tadi itu dengan tangan terikat, itu sudah cukup menguatkan bahwa ini memang ada keterlibatan pihak lain tidak, Pak, sebenarnya? Saya pikir kalau seandainya itu kan kalau tangannya terikat gitu ya, gimana dia mau nggak dibunuh, menurut saya gitu ya. Jadi ini clue-nya kan kelihatannya mudah ya, kelihatannya itu. Karena itu menuntun bahwa kondisinya korban itu seperti itu, sehingga tidak akan mungkin dia meninggal dengan dirinya sendiri
Karena dia kan nggak mungkin bisa mengikat tangannya sendiri, pasti orang lain. Itu kesimpulan sementara ya gitu ya. Jadi kita harus fokusnya kepada siapa orang lain itu, kemudian dari mana dia masuk, kemudian dari mana keluar, dan kemudian apa sih bekas-bekas yang ada di situ. Bekas yang ada di situ tuh cuma nanti yang dilihat ya sidik jari sama DNA kalau dia ada. Kalau seandainya itu anak itu mengadakan perlawanan sebelum dibunuh misalnya, nanti bisa dilihat di tempat dia itu ada nggak bekas-bekas misalkan dari cakaran dan sebagainya itu. Tapi Nah, intinya selain tangan yang diikat tadi, Bapak, tidak ada juga barang yang hilang dan juga tidak ada kerusakan di rumah korban. Ya. Apakah ini bisa disimpulkan Kalau tidak, pelaku orang kalau tidak, dekat atau seperti apa, Pak? Kalau tidak ada barang yang hilang, berarti modusnya kan orang menghilangkan nyawa orang itu doang kan, bukan perampokan kan gitu kan. Nanti melacaknya itu bisa ditanya pada ibunya bagaimana, atau mungkin kalau dia punya gadget atau apa dan sebagainya bisa dilihat. Bisa ditanya juga kepada ibunya, kira anak itu kira-kira selama ini bergaul dengan siapa, temannya siapa. Itu nanti saya kira ini kasus ini sama juga waktu kalau kita melihat pembunuhan yang di Lampung itu ya, di kuburan dan sebagainya itu kan kelihatannya kan nggak ada ini nggak ada link ya, tapi mudah untuk ngejarnya kan gitu. Kalau menurut saya ini lebih mudah karena apa? Jelas jejaknya itu bahwa dia itu pasti dibunuh orang lah, wong dia diikat kemudian dia meninggal di situ kan. Kalau dia tidak diikat itu saya agak susah itu. Tapi kalau dia diikat tangannya kemudian dikunci dari dalam itu ya, kalau dikunci dari dalam itu saya masih nggak begitu percaya tuh. Apakah memang kondisinya kayak gitu? Terus kemudian berita tentang tidak ada tanda-tanda kekerasan itu tadi kan dikatakan gitu kan. Saya kok meragukan itu. Karena kalau yang namanya tanda-tanda kekerasan. Kenapa Bapak meragukan tidak ada tanda kekerasan? Itu mungkin hanya karena tidak ada luka ya. Dipikirnya tidak ada luka sehingga tidak ada kekerasan. Tetapi kalau dia meninggal di plastik itu kan, dibungkus plastik itu langsung meninggal kan nggak kelihatan tanda-tanda kekerasannya. Itu. Jadi saya meragukan keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan itu. Makanya itu mestinya jangan disebutkan sekarang begitu karena itu debatable menurut saya. Yang jelas tidak ada bekas-bekas luka luar misalkan itu lebih tepat daripada dibilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, kalau itu tadi tidak ada pencurian lebih enak dibilang tidak ada barang-barang yang hilang. Itu kan jadi kita tidak langsung mengambil kesimpulan daripada suatu kondisi apa adanya gitu kan. Karena kalau dibilang tidak ada tanda-tanda kekerasan nanti terus kemudian menjurusnya wah ini mungkin bunuh diri atau mati kecelakaan sendiri kan kayak gitu jadinya. Ya Pak, kami juga mendapatkan informasi dari video yang kami terima bahwa terdapat bercak darah atau baju pada korban ini berlumuran darah. Ya. Apa maknanya Pak menurut Anda? Ya berarti kan itu ada luka luar kan. Kalau ada luka luar berarti itu luka luar itu mungkin dia karena tindakannya sendiri juga bisa. Itu tadi atau tindakan orang lain yang tadi bisa. Makanya itu tadi keterangan kalau saya nih ya, keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan itu tadi menurut saya kurang tepat itu disampaikan sebagai hasil daripada otopsi gitu. Ya. Itu saya kira bukan laporan otopsi daripada dokter yang menangani, itu hanya kesimpulan penyidik sendiri yang ngomong gitu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Kapolsek gitu. Ya. Pak Haryanto bisa menjelaskan tidak Pak, apa perbedaan ketika ada beberapa kasus misalnya yang serupa seperti ini bahwa ada kasus korban itu misalnya dibunuh di luar baru kemudian ditempatkan di lokasi terakhir atau memang meninggalnya di titik yang ditemukan itu apa perbedaan dari kondisi temuan jenazah seandainya kita ingin itu ciri-cirinya ya perbedaannya dilihat gimana, dulu Pak? dari TKP-nya Bu. Dilihat dulu dari TKP-nya itu. Kalau TKP-nya itu jejak-jejaknya situ ada ini jejak-jejak kaki ataupun apa, kemudian apa lingkungannya yang berserakan itu berarti mungkin di situ terjadi suatu pergumulan lah gitu ya. Tapi kok semuanya mulus, kanan kirinya itu bisa jadi dia dibunuh di luar kemudian taruh situ, itu bisa gitu. Jadi kemudian kalau itu tadi ya, kalau tangannya diikat gitu, kemudian dia kan nggak mungkin dia mati dengan sendirinya, kemudian dia ada di situ. Kalau bukan orang lain yang melakukan, nah itu kan kita bisa menduga ini pasti orang lain ada terlibat di situ gitu. Dari jejak yang ada sementara ini ya, saya bisa simpulkan bahwa ini ada orang lain yang melakukan itu. Nah, makanya fokus kita adalah kepada kapan orang lain itu masuk dan kapan orang lain itu keluar. Adapun kalau untuk kematian itu tadi ya, untuk mengetahui mati itu tadi,
nomor satu yang bisa dilihat dari autopsi itu paling cuman jam kematian itu dilihat daripada bekas apa yang pada tubuh itu. Tapi ini karena kan sudah membusuk ya, berarti sudah lebih daripada 1 hari gitu ya. Karena kalau baru berapa jam itu ada kaku mayat, lebah mayat dan sebagainya itu. Tapi ini sudah membusuk berarti mungkin sudah lebih 1 hari gitu. Jadi kita nggak bisa memperkirakan saja, apakah Pak. dia. Ya? Terakhir Pak Arianto, sedikit saja dengan melihat case yang tadi Bapak ulas dan juga sampaikan, biasanya atau perkiraan butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa mengungkap kasus untuk case yang satu itu ini? tergantung dari satu ya kegigihan polisinya, Bu, bagaimana kecerdikan dia untuk melacak ini bukti-bukti yang ada, dan yang kedua keberuntungan, Bu. Keberuntungan daripada penyidik. Kalau memang beruntung dilalai itu gampang sekali ketemu, tapi kalau tidak ya susah juga gitu. Jadi intinya kayak gitu nggak bisa ditafsirkan berapa lama, tapi tergantung daripada kegigihan penyidik itu menghubungkan bekas-bekas yang ada di situ itu untuk dikembangkan ke luar sana, kira-kira siapa pembunuhnya. Itu tergantung dari itu. Baik, terima kasih Bapak Arianto Sutadi untuk informasi dan ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu, Pak Arianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.